Mirsa, barangkali kamu sudah tak asing dengan sosok presenter satu ini, Shafira Tak hanya dikenal sebagai presenter, Shafira juga membintangi berbagai film seperti Cahaya dari Timur, Beta Maluku, Surat dari Praha, dan lain-lain. Ia bahkan masuk dalam nominasi aktris pendatang baru di Piala Citra Festival Film Indonesia 2014. Kendati telah melalang buana dalam berbagai bidang hiburan, Shafira rupanya juga tertarik dalam dunia kerelawanan. Sekarang ini, Shafira membuat gerakan cantik itu beragam. Sebenarnya itu berawal dari concernnya saya barengan sama teman-teman mas gitu. Ini ada beberapa teman-teman juga yang ada di balik cantik itu beragam. Kami berangkat dari pengalaman yang sama bahwa kami adalah korban stereotyping tentang perempuan yang kayak ada mandatory tidak tertulis bahwa perempuan yang bisa mendapatkan posisi-posisi tertentu atau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan label cantik dan sebagainya itu harus begini, harus begini, harus begini. Bukan protes, tapi ini adalah cara kami untuk memberikan ngajak teman-teman yang lain yang mungkin selama ini nggak bersuara dan sebagainya, tapi punya pengalaman yang sama. Apa sih definisi cantik bagi Shafira Bahwa cantik adalah seorang perempuan yang tahu apa yang dia mau, dia tahu situasi, dia tahu kondisi tubuhnya, dia tahu keadaan kesehatannya, dia punya cita-cita, dan dia tahu gimana caranya mewujudkan cita-cita itu menurutku cantik. Shafira terlihat selalu cantik. Apa sih rahasianya? Satu, selain mengenal bentuk tubuh sendiri, cari tahu intinya, harus mau belajar, harus mau riset, skin tone-nya tuh warnanya apa sih, coba deh cek gitu, bisa ngelihat dari sini kalau perempuan tuh gitu, supaya disesuaikan, kalau mau pakai kosmetik disesuaikan dengan skin tone-nya. Bukannya nggak berani eksplorasi, enggak, tapi justru menghindari keeroran yang terjadi, salah-salah gitu ya, salah-salah tampilannya jadi baik malah jadi buluk, nah kan nggak mau tuh gitu, bukan berlebih-lebihkan tapi sesuai dengan porsinya. Karena aku paham bahwa aku punya bentuk tubuh yang curvy, aku punya pinggul yang cenderung tajam bentuknya gitu, dan kayak pear gitu jadinya kalau misalnya digambar. Jadi biasanya aku akalin dengan banyak menggunakan busana-busana yang mengcover bagian pinggul, bisa mengkamuflase itu gitu. Jadi bukan bukan ditutupin karena insecure, tapi dikamuflase. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengajak publik figur kenamaan Raffi Ahmad dan Koki Renata Muluk untuk memberikan motivasi kepada penerima manfaat Kementerian Sosial. Raffi Ahmad dan Chef Renata pun berbagi perjuangan hidup. Keduanya mengaku jalan yang dilalui saat meraih kesuksesan tidaklah mudah. Ya, yang paling penting tadi dari Bu Risma sendiri, yang penting kita tumbuhkan mental mereka dulu. Mental mereka itu kita harus kuatkan mental mereka, kita harus kasih tahu ke mereka bahwa mental anak-anak Indonesia ataupun generasi-generasi penerus kita agar tidak selalu begini gitu loh. Jadi mereka harus punya harapan, mereka harus punya semangat. Karena mentalnya dulu, saat mental mereka sudah terbentuk, secara otomatis mereka pun pasti akan bergerak mencari cita-citanya, bergerak mencari harapannya. Kalau merekanya kita tidak tempa mentalnya, ya gimana mereka mau bergerak? Seperti Bu Risma tadi bilang, penduduk kita 200 juta lebih, masa kita mencari makan aja susah, berarti kan ada yang tidak benar, ada yang kurang pas. Nah, yang paling penting adalah gimana kita bisa memberikan semangat agar mental mereka kuat dulu, supaya mereka bisa bergerak untuk survive hidup gitu. Kisah mereka diharapkan bisa memotivasi para penerima manfaat yang sebagian besar merupakan tunawisma. Di tengah rasa penasaran publik terkait gosip miring tentang Rezky Aditya, sang aktor memilih untuk tetap sibuk di dunia akting. Dia tengah membintangi sinetron legendaris yakni Tersanjung Series. Ya, kalau dibuat beban sih nggak beban, cuman kalau dibuat jadi pengen lebih ngeluarin apa yang kita bisa keluarin itu pasti gitu. Jadi makanya aku juga ada challenge tersendiri tertentu untuk meranin tokohnya di sini gitu. Kita reading sih dari sebelum produksi udah
2 mingguan reading terus, jadi prepare-nya pastinya lebih niat daripada produksi-produksi sebelumnya. Sang istri mendukung penuh apapun yang dilakukan Rezky Aditya. Ada sih, istri juga pasti dukung-dukung aja, support aja, dan ya lakuin yang terbaik aja. Saat ini Rezky Aditya tengah menikmati perannya sebagai seorang ayah dari putra pertamanya dengan Citra Kirana, Kin Ataraska Aditya. Rezky kerap membagikan kesehariannya bersama sang putra di laman media sosialnya. Lalu siapa sangka di usia yang belum genap 1 tahun itu ternyata sudah memiliki banyak penggemar. Buat tabungan nanti. Iya, pastinya buat tabungan dia sendiri gitu, dan ini selama dia nggak ganggu, produksinya juga sesuai dengan nggak, pokoknya dia nggak mengganggu perkembangan dan kita masih anggapnya lucu-lucu, ya kita nggak apa-apa, kita terima.